Allah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah hati-hati, jangan asal ziarah kubur. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan guru-guru kita, atau tausiah dari guru-guru kita Rasulullah bilang katanya kalau bisa menyuruh sesering-seringnya ziarah kubur ini untuk mengingatkan kita pada kematian. Mohon izin penjelasannya guru kita Ustaz Maulana. Alhamdulillah, hari ini hari Jumat tanggal 12 Syakban 1442 Hijriah. Besok sudah Ayyamul Bid 13, 14, 15 dan mohon dijaga malam Senin ya. Saya malam Senin usahakan Ayyamul nisfu Syakbannya, nisfu Syakban. Baik, kalau berbicara tentang bagus banget ini, waktu ziarah kubur dan berziarah kubur dalam Ramadan gimana? Dari Al-Hakim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa barang siapa yang menziarahi sekalian makan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya di hari Jumat, ya apa? Hari Jumat, niscaya Allah akan mengampuninya dan dia tercatat sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Makanya kalau kita ziarah kubur adalah bentuk kecintaan. Karena ketika engkau mendatangi orang sudah meninggal, sama saja. Makasih banyak tadi guru kita Ustaz Arif sudah menyampaikan ada adabnya. Sebagaimana kita mendatangi beliau di kala hidup, maka dia pun senang ketika kita datang di kala sudah berpulang ke rahmatullah. Mana orang yang datang ziarah kubur, sekali lagi di saat ini tadi, di saat bulan Ramadan. Tadi bagus Mas Fadli langsung sounding bahwa sebenarnya adalah kemuliaan untuk mendapatkan kedekatan kita kepada Allah untuk ziarah kubur. Jadi fungsinya itu mengingat kematian. Orang banyak-banyaklah mengingat kematian sehingga kita makin dekat. Berarti ada keyakinan beriman kepada hari akhir, adanya hari kemudian. Sirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebenarnya ada riwayat yang kuat yang sahih bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Mas Fadli barusan. Sungguh kedua penghuni kubur itu sedang disiksa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membelah pelepah kurma yang masih segar kemudian menancapkan di atasnya. Sungguh kedua penghuni kubur itu sedang disiksa. Mereka disiksa bukan karena perkara besar menurut kita. Salah satu dari orang ini semasa hidupnya tidak menjaga diri daripada baulnya, daripada ketika buang air dan tidak membersihkan dengan seksama sehingga mereka melaksanakan ibadah. Sedangkan yang satunya lagi dia keliling menebar namimah, yakni adu domba. Maka ketika beliau menancapkan pelepah kurma yang basah, beliau membelahnya menjadi dua lalu beliau tancapkan di atas masing-masing kubur tersebut. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa Anda melakukan ini?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Semoga keduanya diringankan siksaannya selama kedua pelepah ini belum kering." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Lalu dari pendapat inilah ulama mengatakan bahwa kita yang lewat di dekat kuburan ketika berkunjung ke kuburan, kalau ada tanaman tumbuhan di atas kuburan, jangan pernah menghilangkannya, jangan pernah mencabutnya. Kenapa? Selama itu pula tanaman tersebut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunkan. Ada dua pendapat. Ada pendapat mengatakan bahwa ia memohon ampunkan memang langsung daripada tasbih tanaman tersebut, karena mereka semuanya itu bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi manusia tidak mengerti tasbih mereka. Jadi tidak ada yang sia-sia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau guru kami, rektor kami Profesor Dr. Nasruddin Umar mengatakan beliau itu ada terapi ngobrol dengan bunga, ada terapi ngobrol dengan dedaunan, dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan itu menyegarkan spiritual manusia. Kenapa? Karena kita seakan-akan mendengar bunga itu berbisik bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kita manusia yang tidak mengerti dengan tasbih mereka. Pendapat kedua mengatakan bukan tasbih daripada tanaman itu, tapi malaikat yang bertasbih. Malaikat yang bertasbih, kapan durasi malaikat bertasbih? Selama pelepah ini belum kering. Namun banyak terjadi di Indonesia asal-asalan bunganya gitu. Jadi kalau mau bagus carilah yang wangi, yang mungkin yang bertahan lama hidupnya bunga tersebut sehingga ditinggalkan pun tidak lekas kering. Makanya juga ada airnya juga tuh biar gak segera kering. Maka subhanallah, perkara ini adalah perkara yang dibolehkan karena memang ada daripada petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kita meyakini bukan ini bunga yang mohon ampun atau bukan ini tanaman yang mohon ampun, tapi para malaikat. Durasinya kapan? Selama bunga ini belum kering atau tanaman ini belum kering. Wallahu a'lam. Masya Allah. Assalamualaikum teman-teman. Ini kita rencana mau ke Jakarta nih, mau ke Nyai, mau ke Bunda, mau ziarah ke makam-makam orang tua, ke Engkong, ke Mbah, ke Putri, Mbah Kakung. Mau puasa, terus kita kan ke Jakartanya juga jarang ya, nggak seminggu sekali, jadi sekalian deh. Oke, ikutin terus ya perjalanan kita sampai ketemu di rumah Nyai. Nah, udah sampai rumah Nyai. Nyainya lagi tidur. Tuh, hiburannya itu mandangin cucu-cucunya. Cucu, anak, mantu. Aduh, udah disuguhin nasi uduk. Diam. Nah, Nyai noh. Mau ke kubur Engkong. Sekarang waktunya ke Bunda. Tadi udah ke kubur Engkong, ke Nyai. Ya, biar sebentar-sebentar. Yang penting kebagian semua.
sungkan. Nah, ini kita hati-hati lagi. Hati hujan. Yang paling cantik. Hati. Kakak Keke ditinggal temennya satu. Ini. Tadi nanya apa? Kambing. Kambing mana? Kambing nggak ada. Kambing lemcap yang nggak ada ya? Nggak ada. Kambing ini kan. Ada sini deh. Buntut. Apa? Buntut. Buntut. Enak tinggal satu. Enak ada giling. Buntut tinggal satu. Buntut ya boleh diapain dibakar ya? Dibakar gitu. Kan direbus dulu. Ini kambingnya kambing buntut. Kambing tulang. Kita lagi borong daging nih. Ini tuh kambing tulang. Kambing tapi ada tulangnya. Oh, kon kambing tulang. Kambing tulang. Ini buat sop baru mah enak. Buat nasi kebuli. Kalau kambing tulang ya buat sop enak juga. Beli freezer. Enak. Tapi ntar orang mau beli sate apa kita bilang. Sate nih udah ada bumbu, ada sambal, ya. Tuh, sayang saus-sausan nggak ada tante-tante ya. Oh, apa tuh? Saus. Ada apa ya ini? Rumput. Sambal mau. Boleh. Ini ya? Ya, ini satu. Dori. Dori 4 pieces. Kandori. Dori ditepung. Cuma sayang itu aja saus-sausan. Ya udah, makan banget dia nih. Tuh. Wah, uangnya ada pangganya. Oh, panggak. Ini beli kentang, beli slice, ini rib eye. Ini yang kayak bunda bawa kayaknya ya. Oh, mantap. Posisi malam BMW 1 Sentul. Kimi udah tidur nih. Oh, gelap nggak kelihatan. Alhamdulillah sampai rumah. Ini gembolan dari Jakarta nih, lihat nih. Orang-orang dari gunung bawa oleh-oleh, ini mah dari Jakarta tuh. Bawa gembolan banyak banget. Nih. Nih tuh tadi beli pangsit buat bikin pangsit. Ini dikasih sama bunda nih apa kue semacam granola gitu kali ya, yang dari kacang-kacangan sehat, dari biji-bijian sehat. Ini keripik sukun tadi dikasih 2 bungkus, mana nggak tahu yang sebungkus. Ini mau masukin kulkas dulu sama daging-dagingan nih. Wih, gembolannya banyak cuy. Ini mangga, alpukat nih dari Bu Entin. Kasih Bu Entin, Tante Entin. Nah, ini mau sekalian dimasukin ke kulkas. Nggak tahu nih kulkasnya belum dilihat mau apa enggak ya. Emir, adiknya itu udah nungguin. Oh iya, ini perdimsuman nih tuh tadi. Nih, dimsum dan perbaso-basoan tuh. Baso, dimsum tuh. Dimsum baru mau coba nih. Tadi katanya Tante Nim endol. Nah, udah digeser ke dekat kulkas. Nah, ini karena tadi perjalanan jauh, jadi mau sekalian kita masukin aja ke kulkas ya. Mudah-mudahan sih cukup tempatnya. Mau dimasukin plastiknya juga nggak muat, emang harus diturunin, dikeluarin.
Kalau yang mau disusun di kulkas kita lihat aja ya. Tuh, bakso. Mau puasa soalnya. Bakso. Mau puasa nyetok, namanya rumah di gunung jauh kemana-mana ya. Ini dimsum. Baksonya ada di makan. Bakso 6. Ini dimsum 4. Ini bumbunya nih. Ini bumbunya si dimsumnya tuh. Masukin nih kak. Kamu jangan angkat ini loh. Apa? Angkat darahnya soalnya kan dari tadi. Nah ini itu lampu kamar mandi matiin loh. Ini slice tadi cuma ada 2. Ini yang yosinoyan yang berlemak. Ini apa tadi ya? Ini apa ya? Lupa dah pokoknya namanya. Tadi ada di ini iga. Ini kambing ya? Kambing Pak Ika, pokoknya tadi ada kambing juga, ada iga juga. Ini tuh apa ya? Enak buat pesen kambing, pesen iga. Itunya mana Mer? Brosurnya. Ini ikan dori nih tuh, ikan dori. Ini kambing tulang. Kambing tulang nih buat sop-sop. Kambing tulang. Terus ini saikoro nih. Ini saikoro ini yang ukuran 200. Ya mama dulu beli yang sekilo gitu tuh panjang. Ini saikoro enak, jadi kali ini sekali masak ya, dicampur. Nih tuh. Ininya namanya brosur. Saikoro tadi pesan ada berapa ya? Nah, ini yang buat sticknya apa tadi ya namanya? Nah, buat makan malam Mama mau bikin ini nih, mau cobain tuh. Nah, Mama mau coba ini nih buat makan malam. Kayak Mer pasti suka nih. Pilihan dia. Udah dibumbuin nih, enak. Ayum. Nah, ini sambalnya nih tuh. Tadi udah dipanasin di tempat nasi. Mau tuang dulu. Nih, barusan nyoba 1 udah matang, udah empuk. Yuk sambalnya. Mantap. Biasanya Mama kalau sate kambing, sate daging, senangnya bumbunya yaitu kecap, cabai, irisan cabai, bawang, kecap. Tapi ini enak juga. Endol.